Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Luciana Sirait, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dengan NIM 2586 9061 051 dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya melaksanakan uji kinerja di sekolah SD swasta GKPI Pematang Bandar, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 5, dengan topik materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Apakah ini semua hadir? Hadir, Bu. Ya. Coba cara duduknya dirapikan dulu. Badannya ditegapkan. Bukunya harus ada di atas meja. Alat tulisnya juga. Berarti sudah siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Jadi untuk satu orang yang biasa di kelas ini memimpin ke depan. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Marilah kita bersatu yang baik Yesus. Terima kasih Tuhan yang sudah kami menemukan yang kami kepada kami Tuhan. Terus kami mau mulai pelajaran kami Tuhan, karena pelajaran kami supaya kami semua belajarnya. Dan Yesus terima kasih. Dan juga Tuhan yang memberikan kepada mereka berkenan dengan berlimpah panjangnya bersama. Bila dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih. Kita mau bernyanyi ya, lagu kebangsaan. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Di sini kita mau mulai pelajaran kita hari ini. Tapi di sini Ibu mau mengingatkan pelajaran kita yang sebelumnya. Kemarin kita habis membahas tentang 3 majas. Yang pertama majas metafora, yang kedua majas personifikasi, dan yang ketiga majas hiperbola. Ya, di sini Ibu akan bacakan ulang. Majas metafora yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata atau kelompok kata dengan arti yang bukan sebenarnya. Ini bukan yang sebenarnya ya. Jadi yang kedua, majas personifikasi, gaya bahasa yang menggambarkan benda mati seolah-olah memiliki sifat dan karakter seperti manusia. Yang ketiga, majas hiperbola, gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan, baik jumlah, ukuran, atau sifat-sifatnya. Inilah 3 majas yang pernah kita bahas kemarin. Jadi Ibu cuma menyebutkan saja, sekedar mengingatkan bahwasanya kita sudah mempelajari tentang majas. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran materi selanjutnya, nah, Ibu cuma membahas materi yang sebelumnya. Oke? Paham sampai di sini? Paham. Jadi kita masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang teks prosedur. Apa? Teks
baik. Nah, di sini nanti kalian melihat sebuah video. Jadi di sini kalian menonton. Apa yang kalian tonton nanti itu maksudnya mengidentifikasi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur dengan baik. Nah, kalian harus menjelaskan. Nah, harus mampu menjelaskan. Dan yang ketiga, harus mampu membuat. Berarti hanya 3 ya tujuannya. Jadi ketiga ini kita harus mampu melaksanakannya biar tercapai. Oke? Jadi Ibu mau bertanya sekarang sama anak-anak Ibu. Siapa di sini yang pernah makan mie instan? Oke, terima kasih semua ya, termasuk Ibu juga. Ibu juga pernah makan mie instan. Nah, kira-kira bagaimana cara memasak mie instan? Tahu memasak mie instan? Tahu. Pernah nggak memasak mie instan? Pernah. Pernah? Pernah apa enggak? Pernah. Gampang nggak cara memasaknya? Kalau gampang, coba bagaimana? Kalau gampang kan harus tahu cara memasak mie instan. Sekarang mie instannya yang bagaimana? Mie goreng atau mie rebus? Nah, kalau mie rebus itu harus kita rebus dulu. Nah, kita ambil dulu wajannya kan atau wadahnya. Nah, kita bikin air sekitar 2 gelas. Baru kita masukkan setelah mendidih airnya ya. Masukkanlah mie-nya tersebut. Ya udah, tunggu sampai matang. Setelah matang, udah masukkan ke dalam mangkok. Tinggal tambahkan bumbunya. Udah matang. Tapi dimasukkan beserta kuahnya ya, airnya. Itulah namanya mie rebus, mie instan yang direbus. Jadi sekarang yang mie goreng. Kalau mie goreng beda sama mie goreng kan cara pembuatannya? Nah, kalau mie goreng itu airnya dibuang. Misalnya kalau kita rebus mie-nya, nah, air rebusan tersebut jangan dimasukkan, itu dibuang. Jadi taruh di wadah yang misalnya piring. Nah, kita tuangkan aja di situ minyak yang sudah direbus ya, sama pengerebusannya. Sama, pakai air. Misalnya airnya dia 2 gelas aja cukupnya itu. Kalau mie instannya 1 bungkus. Nah, cara perebusannya itu sama. Nah, jadi cuma bedanya kalau mie goreng airnya itu nggak ikut, ya. Bisa dibedakan kan? Airnya itu nggak ikut, nggak usah dibuat. Langsung taruh di atas piring, udah. Tinggal tambahkan bumbu-bumbunya. Terus kalau mau lebih cantik lagi hasilnya, lebih enak, lebih berwarna, lebih cantik biasanya bisa ditambahkan toppingnya. Toppingnya maksudnya di situ ada tambahan timun, irisan tomat juga, kerupuknya kalau ada, selada kalau pengen, telur kalau mau. Oke? Nah, jadi kalau mie rebus juga bisa kayak gitu, bisa juga dipakai topping juga. Sesuai selera. Kalau kau pengen telurnya 2, bikin 2 di atasnya. Kalau kau pengen cuma 1, bikin 1 telurnya. Kan? Bisa kan? Nah, itu tinggal sesuai selera kita masing-masing itu. Kalau kita pengen makan mie rebus atau mie goreng yang instan. Tapi kalau ada baiknya, kalau karena masih kecil kalian kan, ada baiknya jangan tiap hari mengkonsumsi mie instan. Nggak bagus. Karena apa? Itu instan, namanya instan. Karena pakai pengawet. Memang bisa. Kan banyak dijual kan? Ada di Alfa, ada di Indomaret. Nah, banyak itu dijual. Cuma jangan terlalu sering. Jangan sampai tiap hari. Nanti perutmu yang bermasalah. Enak sih enak, tapi efeknya ada. Oke? Baik, inilah gambar mie instan. Lihat di situ, kelihatan kan ada toppingnya, ada telurnya. Ini apa namanya? Nah, tomat. Ini
kan, inilah mie instan yang berkuah, yang sudah jadi. Itulah. Jadi seperti itulah mie instan. Udah tahu kan? Nah, jadi sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya. Iya, materi kita yang selanjutnya yaitu teks prosedur. Jadi sebelum kita ke teks prosedur, pembahasan teks prosedur, ada baiknya kita melihat sebuah video. Oke? Ini videonya. Bisa dilihat ya. Itu sebuah video. Yang Ibu katakan tadi tentang teks prosedur. Itulah judul materi kita, teks prosedur. Pengertian. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan. Itu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau urutan-urutan. Maksudnya di situ apa yang kita buat harus ada urutan-urutannya, harus ada tahapan-tahapannya. Jadi bukan asal. Itu maksudnya teks prosedur. Jadi pakai prosedur dia, pakai urutan. Makanya kalau ada dilihat langkah-langkahnya berarti oh ini sebuah teks prosedur ini. Kan bisa. Misalnya cara memasak mie goreng. Nah, kan ada dibuat di situ bahan-bahan. Ada lagi dibuat alatnya. Ada lagi dibuat cara memasaknya. Nah, itulah dinamakan teks prosedur. Sebuah urutan, sebuah tahapan. Paham? Nah, di sini teks prosedur mempunyai tujuan. Ibu bacakan. Teks prosedur memberikan panduan rinci tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan material dan metode detail. Detail maksudnya di situ lengkap.
secara terperinci. Nah, di situ dikatakan memberikan panduan rinci tentang cara melakukan sesuatu. Jadi apa yang kita lakukan itu dia di situ dijelas, harus jelas, harus detail. Paham? Nah, itulah tujuan teks prosedur. Kita masuk sekarang ke jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur mempunyai jenis-jenisnya juga. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana. Sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Berarti ini lebih singkat. 2 atau 3 langkah saja. Dia lebih singkat ya. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan televisi. Tahu maksudnya? Kalau kita mau menonton TV misalnya, kan harus ada langkah-langkahnya kan? Gak mungkin layar TV itu langsung menyala. Aku mau TV, aku harus duduk di depan, televisinya tiba-tiba udah menyala. Bisa nggak seperti itu? Gak bisa kan? Harus kita lakukan langkah-langkahnya. Misalnya, kita pencet dulu tombol powernya, ambil remote-nya, hidupkan layarnya, baru bebas mau nonton apa kan? Itulah maksudnya 2 atau 3 langkah kan? Pencet power, langkah pertama. Pegang remote-nya, hidupkan TV-nya. Baru kalau mau siaran yang lain, tinggal sesuai selera ya kan? Bisa Indosiar, bisa RCTI, MNC apa dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan teks prosedur sederhana. Mempunyai 2 atau 3 langkah saja. Paham? Contohnya, oke? Lanjut ke langkah-langkah membuat teks prosedur. Dalam membuat teks prosedur ada langkah-langkahnya seperti yang Ibu bilang tadi ya. Ada urutan-urutannya, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang mau kita buat. Misalnya, membuat jus, itulah judulnya. Membuat sop buah, itulah judulnya. Apalagi? Memasak nasi goreng, nah itulah judulnya. Jadi harus kita tentukan apa yang mau kita buat, apa yang mau kita masak. Nah, harus tahu. Di sini ada sebuah contoh. Contoh teks prosedur. Contohnya salah satunya ada itu satu, cara mengambil uang di ATM, di mesin ATM. Nah, pernah ke ATM? Siapa di sini yang pernah ke ATM? Oh, enggak semua ya, sebagian. Oke, terima kasih. Nah, ya bagi yang pernah ke ATM, pertama, langkah pertama kalau kita mengambil uang, berarti harus ada kartunya ya. Jangan ke ATM nggak ada kartunya, sama aja. Nah, masukkan kartu debit ke mesin ATM. Itu ada kartu ATM seperti KTP. Kalau pernah kalian lihat ya, bagi yang belum pernah, seperti KTP itu, segempat. Nah, di situ dibuat langkah-langkahnya. Masukkan kartu debit ke mesin ATM. Nanti ada lubangnya seperti ini, seperti digambar. Pas lubangnya kita masukkan. Nah, baru masukkan nomor PIN ATM. Tahap kedua itu. Nanti muncul di layar itu. Kalau udah kau masukkan kartunya, nanti di layar itu muncul. Ada petunjuk nanti. Masukkan PIN. Ada tulisannya. Pencetlah itu. Dipencet. Masukkanlah. Misalnya kalau kodenya, PIN-nya tanggal lahirmu. Nah, tekan gitu. Baru langkah ketiga. Pilih bahasa yang akan digunakan. Nah, di situ disuruh kita pilih bahasa. Nanti muncul juga di situ. Kalau udah siap dipilih tadi apa namanya itu? Masukkan nomor, pilih bahasa. Nanti muncul di situ ada bahasa. Bahasa Inggris kah? Kalau orang Inggris biasa bahasa Inggris dipilih. Tapi karena kita orang Indonesia, pilih bahasa Indonesia. Nanti bahasa Inggris muncul panduannya nggak ngerti kita kan? Jadi pilih bahasa dulu, bahasa Indonesia pilih, tekan bahasa Indonesia. Nah, baru pilih menu tarik tunai. Kalau kamu mau menarik uang, pilihlah menu tarik tunai. Kalau mau transfer, pencet yang transfer. Nah, ada nanti pilihannya juga. Jadi harus kau pilih lagi. Makanya harus tahu membaca. Kalau nggak tahu membaca, nanti asal dipencet, yang ada uangnya nggak tahu kemana. Sekarang nomor 5 bagi
yang tarik tunai ya, pilih nominal yang tersedia di layar. Nanti di layarnya juga muncul. Mau 200.000, mau 500.000, bentuk angka nanti itu, bentuk angka. Mau 1 juta, mau 2 juta, nanti di situ muncul. Jadi suka hati. Terserah lah itu ya, mana tahu ada yang mau ngambil 500, pencet yang 500. Kalau mau ambil yang 200, pencet yang 200, begitu. Jadi yang keenam, pilih cetak struktur jika ingin mencetaknya. Cetak struk, ada nanti kertas putih. Kalau kita pilih cetak struk, dia ada yang putih. Seperti kalau kita ke apa kan ada kwitansinya kan. Nah, apanya struknya? Itulah. Itu nanti keluar. Itu harus kita tarik. Benar nggak? Kalau kau pencet tadi 200.000, benar nggak itu ditulis di situ di struknya itu 200.000 gitu. Perlu juga kita lihat. Nanti kau tarik 200.000 tapi di struknya itu 500.000 ditulis, yang rugi siapa? Kita kan, uang kita tak kemana 300 lagi gitu. Jadi harus dicek juga. Nah, jadi yang ketujuh, jika sudah pilih mencetak itu, jadi kita pilih selesai. Pilihlah selesai. Kalau udah kau pilih cetak tadi kan, pilih selesai. Baru tunggu beberapa saat, transaksi sedang diproses. Nah, ditunggu. Paling 1 menitnya itu, gak lama. Baru ambil uang dari mesin ATM. Kalau udah kita tunggu kan, udah keluar nanti, kelihatan nanti uangnya lembarannya di situ. Tarik aja pelan. Terus yang ke-10, transaksi selesai, jangan lupa ambil kartu dari mesin ATM. Nah, kalau sudah selesai transaksinya, jangan lupa kartunya juga nanti langsung muncul itu sedikit, tarik aja pelan, pasti bisa keluar. Jangan lupa kartu itu harus diambil juga. Karena kalau di situ nanti bisa aja dipakai orang lagi. Dipilih aja langkah selanjutnya. Masukkan dulu lagi. Tulis lagi apanya, ketik lagi apanya, apa namanya itu? Angka nominalnya. Makanya ATM-nya juga harus keluar. ATM keluar, uangnya keluar, struknya keluar, barulah itu aman. Paham? Itulah contoh teks prosedur. Teks prosedur. Itulah yang mempunyai tahapan-tahapan. Kan ada karena kita ada 15, satu kelompok ada 5, yang sini juga 5, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, 5 juga. Tugasnya membuat teks prosedur. Apa? Membuat teks prosedur. Nah, tugas kalian coba buat seperti yang ibu katakan tadi, seperti yang mengambil uang yang di ATM itu. Tapi ini yang lainnya jangan yang seperti itu lagi. Karena itu udah kita ibu terangkan kan. Jadi ini yang lain. Misalnya kita membuat jus, memasak mie goreng, nasi goreng, atau membuat sop buah, bebas. Oke? Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ini dibagi menjadi 3 kelompok. Berarti harus ada 3 cara membuat sesuatu. Jadi sekarang ibu bagi tugasnya ya. Biar dikerjakan. Waktunya 15 menit. Kelompok 1 dipimpin oleh si Clara. Kelompok 2 dipimpin oleh si Joshua. Dan kelompok 3 dipimpin oleh Sarah. Nah, coba buat dari pemahaman kalian yang ibu terangkan. Coba buat apa yang bisa kalian buat tentang teks prosedur. Kerjasama harus lengkap apanya? Bahannya, tujuannya. Nah, yang berurutan seperti yang tadi ya, yang berurutan sama-sama. Waktunya 15 menit. Oke. Coba dikerjakan ya. Gak pakai suara. Oke teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami.
Membuat nasi goreng. Bahan siung bawang merah, siung bawang putih, buat cabai merah, garam secukupnya. Nasi uduk kecap manis, 1 butir telur tomat. Cara membuat: masukkan bawang merah, bawang putih, cabai dan garam secukupnya ke dalam panci, kemudian haluskan. Setelah bumbunya sudah halus, siapkan wadah dan masukkan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah minyak goreng sudah panas, tumislah bumbu tersebut. Tunggu sampai bumbunya mengeluarkan aroma wangi sambil diaduk-aduk. Kemudian campurkan nasi putih, dioseng-oseng. Tambahkan kecap manis sesuai selera, aduk sampai tercampur merata. Setelah semua bahan sudah tercampur merata, jangan lupa dicek rasanya sesuai selera. Setelah itu aduk terus sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma sedap. Setelah nasi goreng matang, tuangkan ke dalam piring yang kita siapkan. Kocok putih telur ke dalam 1 wadah. Lalu tambahkan garam secukupnya. Setelah tercampur merata, kemudian goreng dengan api sedang supaya matang merata. Setelah matang, angkat telur dadar goreng tadi. Kemudian sebagai hiasan Anda bisa menambahkan potongan tomat sesuai selera. Hasil goreng setiap disajikan. Oke, terima kasih. Dengar, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari teks prosedur mereka. Coba sekarang mau ibu tanya, apakah teks prosedur mereka sudah pas? Ada yang kurang? Oh, udah cocok semua, udah pas. Mereka membuat apa tadi? Nasi goreng. Membuat apa? Nasi goreng. Ya, betul. Membuat nasi goreng. Lihat kanan kiri kawannya entah bagaimana, minta jawaban. Ibu yakin dari pembelajaran kita bisa kita peroleh nanti nilai yang bagus. Bisa selesai nanti ujiannya dengan baik, karena yakin ibu pasti ada masuk di soal ujian. Nah, oke, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu tutup. Sekian dan terima kasih. Dan buat teman yang lain bisa dipimpin doanya untuk doa penutup. Seperti yang udah ibu unjuk, Joshua mewakili dari kelas 5. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Ando. Tuhan berkati dalam tua kami dan guru-guru kami, berilah rezeki yang lancar dan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih. Kita Joshua lagi lah. Siap, gerak. Bermain, gerak. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Boleh pulang. Dulu sama ibu gurunya. Jadi bagi yang muridnya yang belum merapi semuanya peralatannya bisa dimasukkan ke tas. Diawali dari sini.